Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dosen Hukum Tata Negara Pak Tommy, mau mengerjakan tugas video, yang mana tugas ini adalah merangkum serta menjelaskan daripada bab 10 sampai bab 15 terkait dengan judul buku, yaitu buku Two Traits of Government. Oke, jadi untuk pertama-tama kami akan memulai dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Bayu Aga Prasetyo dengan NIM 13122000121. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Vina Amelia dengan NIM 13122000103. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Supriyani Vindana Bela Sofia dengan NIM 13122000097. Perkenalkan, nama saya Maharani Azandra Rizkia Putri dengan NIM 1312200133. Oke, saya akan masuk ke dalam bab pertama, yaitu bab ke-10 dengan judul bab yaitu Of the Form of a Commonwealth, yang artinya adalah dari bentuk persemakmuran. Mayoritas memiliki seperti yang telah ditunjukkan pada penyatuan pertama ke dalam suatu golongan masyarakat. Kemudian, dalam keseluruhan kekuatan komunitas secara alami yang berada di dalamnya, menggunakan semua kekuatan itu untuk membuat undang-undang yang mana difungsikan sebagai undang-undang kepada masyarakat dari waktu ke waktu, dan menjelaskan undang-undang tersebut oleh petugas yang mereka pilih sendiri, dan maka bentuk pemerintahannya adalah demokrasi sempurna. Jadi daripada demokrasi sempurna ini dapat dijelaskan bahwasanya masyarakat memegang peranan utama daripada memegang peranan paling penting lah dari strukturalnya, karena dengan adanya masyarakat maka bisa dibentuk suatu bentuk demokrasi sempurna yang mengisyaratkan bahwasanya pembentukan daripada undang-undang, pengangkatan daripada pemimpin itu ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan jika masyarakatnya mau, pada saat pemimpin sudah melenceng daripada kewenangan serta kebijakannya sebagai pemimpin untuk memimpin suatu negara dan pemerintahan, maka masyarakat bisa mengganti dengan pemimpin yang baru secara langsung. Oke, jadi inti daripada bab 10 seperti itu. Maka dapat dilanjutkan kepada bab 11. Berikut merupakan lanjutan dari bab 10, yaitu bab 11 dengan judul Of the Extent of the Legislative Power. Di sini John Locke mengemukakan bahwa kekuasaan legislatif harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi yang adil, agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang adil harus memiliki sistem pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif untuk mencegah terjadinya kekuasaan. Dan dari segi luasnya kekuasaan legislatif, yaitu tentang sejauh mana dan batas kekuasaan legislatif dalam standar hukum yang dibutuhkan oleh suatu negara. Cabang dari kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dapat mencerminkan kedaulatan rakyat, karena untuk menetapkan suatu peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Dan secara singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan. Dan menurut pendapat saya, cakupan kekuasaan legislatif harus diseimbangkan dengan hati-hati agar tidak memberikan pemerintah terlalu banyak kekuasaan atau kehidupan warganya, di mana parlemen harus membuat hukum dan peraturan yang melindungi hak-hak warga negara untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sama pentingnya untuk menjaga kebebasan individu dan menghindari hal umum yang secara berlebihan. Selanjutnya, mengingat tugas lembaga legislatif bertanggung jawab sebagai pembuat undang-undang atau perancang undang-undang. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tersebut harus diikuti dan bersifat mengikat secara hukum. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan bab 12. Melanjutkan bab 11, yaitu bab 12 yang berjudul The Legislative, Executive, and Federative Power in the Commonwealth. Bab 12 sendiri membahas tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan dan peran masing-masing cabang pemerintahan.
Locke menyatakan bahwa kekuasaan legislatif harus menjadi cabang pemerintahan yang paling utama dan memiliki kewenangan tertinggi dalam membuat undang-undang. Namun, kekuasaan legislatif harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum yang adil, serta harus diperiksa oleh kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan keputusan-keputusan pemerintah. Namun, kekuasaan eksekutif juga harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi yang adil, serta diperiksa oleh kekuasaan legislatif dan yudikatif. Serta itu, kekuasaan federatif bertanggung jawab atas hubungan internasional dan diplomasi. Kekuasaan ini juga harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi, serta harus bekerja dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam bab 12 ini, Locke menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan antara tiga cabang pemerintah adalah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan dapat menjadi sumber pemerintahan yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan politik dan sifat pemerintah. Bisa dilanjut ke bab 13. Oke, untuk bab 13 berjudul Of the Subordination of the Power of the Commonwealth. Di sini akan mengacu pada bab 12, 11, dan 10 sebetulnya daripada badan legislatif yang memang bisa dikatakan sebagai supremnya atau puncak daripada pemerintahan yang dijalankan oleh daripada suatu masyarakat. Dan daripada badan legislatif itu sendiri, memang badan eksekutif di sini satu tingkat di bawah badan legislatif. Akan tetapi, badan eksekutif memiliki peranan penting dalam menjalankan badan legislatif. Oleh karena badan eksekutif yang memang berada di bawah naungan lembaga legislatif itu memiliki pegangan atau suatu kontrol juga untuk mengatur bagaimana arah atau lajunya daripada badan legislatif ini. Yang kemudian akan saya lanjut dengan bab 14, yang mana bab 14 ini akan mengacu kepada prerogatif, yaitu di mana legislatif dan eksekutif itu memiliki kekuatan yang sama sebetulnya, meskipun dalam kasta pemerintahannya lembaga legislatif itu sedikit lebih tinggi daripada lembaga eksekutif. Saya mengacu pada suatu kalimat di dalam bukunya, bisa saya bacakan sedikit, adalah where the legislative and executive power are in distinct hands, as they are in all moderated monarchies and well-framed government, there the good of the society requests that several things should be left to the distractions of him that was the executive power. Yang mana berarti di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif berada di tangan yang berbeda, seperti mereka berada di semua monarki yang dimodernisasi dan pemerintahan yang berbingkai baik. Di sana kebaikan masyarakat mengisyaratkan bahwa di beberapa hal harus diserahkan kepada diskresi dari dia yang memiliki kekuasaan eksekutif. Jadi memang tidak semua hal itu harus ditentukan atau dihandle tentunya oleh lembaga legislatif. Jadi peranan daripada lembaga eksekutif itu juga cukup penting. Oke, secara singkat itulah yang bisa saya sampaikan daripada bab 13 dan 14. Bisa dilanjutkan kepada bab terakhir, yaitu bab 15. Baik, pada bab 15 yang berjudul Of Federal Political and Despotical Power Considered Together ini, John Locke membahas tentang 3 bentuk kekuasaan. 3 bentuk ini terdiri dari kekuasaan paternalistik, politik, dan despotik. Kekuasaan paternalistik adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang ayah atau kepala keluarga dalam mengatur dan mengarahkan anggota keluarganya. Dalam konteks pemerintahan dan kekuasaan paternalistik tidak dapat diterapkan karena rakyat dan penguasa memiliki hubungan yang berbeda dengan penguasa yang hanya berperan sebagai pemimpin dan wakil rakyat. Kekuasaan politik adalah kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat.
Dalam sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan politik dipegang oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang diatur oleh konstitusi. Kekuasaan despotik adalah kekuasaan absolut yang dimiliki oleh seorang penguasa yang tidak terbatas oleh hukum atau konstitusi. John Locke menentang untuk kekuasaan ini karena melanggar hak-hak asasi manusia dan dapat mengarah pada penindasan sosial. Dalam bab ini, John Locke menunjukkan bahwa pemerintahan yang adil harus didasarkan pada kekuasaan yang politik yang terbatas oleh hukum dan konstitusi, dan tidak boleh terlibat dalam bentuk dan kekuasaan paternalistik atau despotik. Bab ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan dapat menjadi sumber pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan politik dan filsafat pemerintahan. Sekian dari bab 15. Terima kasih. Oke, jadi kurang lebihnya itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kata yang kurang mengenakan, bisa kami seluruhnya mohon maaf. Untuk penutupan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.